Shalom, kita lagi di minggu ketiga lanjutin lagi. Kita lanjutin dari kemarin yang tentang mentahirkan orang kusta. Sekarang ke orang lumpuh yang disembuhkan di Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Nah, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang-orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang yang banyak di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Iya, hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang dapat menghujat Allah ini? Apakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, ini merupakan kisah yang terpenting dari keempat Injil ini ya, dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sini diceritakan 4 orang yang membawa temannya yang lumpuh melalui atap dan menurunkannya karena rumah sudah penuh. Kan Yesus dulu kan anggapannya sama kayak pester besar sekarang ya, yang kalau misal sekali KKR atau sekali kebaktian itu langsung tuh jemaatnya yang datang tuh banyak, bahkan yang dari gereja lain pun bisa aja datang. Nah, ini Yesus sama kayak gitu, pasti kalau dia ada di mana orang-orang pengen ngikutinya, sehingga apa, rumah itu bisa jadi penuh. Nah, di sini ada satu poin penting yang ada 2 poin penting ya. Yang pertama yaitu iman gigih, iman sejati, gak mudah menyerah ya. Kayak dikatakan di ayat yang ke-19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidur tengah orang banyak itu, tepat di depan Yesus. Nah, ini tuh mereka tuh gak mudah menyerah karena punya iman yang gigih. Nah, rintangan orang banyak itu gak menjadi halangan, sehingga mereka lebih ke atap kan. Mereka kan rumah-rumah di Israel waktu itu kan itu bukan dibongkar sebenarnya, tapi dibuka, karena mereka kan memang setiap harinya kan memang bisa naik ke atap rumah itu. Untuk apa? Memberitakan kabar-kabar, ada ini meninggal, ini sakit dan sebagainya, diomong kayak begitu. Makanya atapnya itu kan memang benar-benar kan bisa dibuka tutup gitu ya.
kayak di stadion yang buat kayak Liga Inggris dan sebagainya, yang di jadi kalau hujan bisa nutup sendiri ya. Nah, yang kedua, masalah terbesar manusia itu sebenarnya bukan penyakit yang melalui fisik. Karena apa? Karena penyakit fisik itu cuma mempengaruhi di dunia fisik kita sekarang aja. Ya cuma sekarang aja. Kalau kita sudah meninggal ya akhirnya penyakit itu hilang gitu ya. Nah, tapi dosa itu sebagai mempengaruhi kekekalan, sehingga Yesus harus memberi pengampunan dosa baru menyembuhkan lumpuhnya. Ya, sehingga apa itu yang sangat-sangat penting, sehingga kita apa juga kalau misalnya orang sakit juga jangan lupa mendoakan supaya dosanya diampuni juga gitu, dosa-dosanya yang sudah dilakukan selama ini dan dia belum minta ampun ya. Memang sih dosa sudah ditebus, tapi ya tetaplah kita itu perlu adanya hati yang mau tobat ya. Nah, di sini di akhir itu setelah sembuh itu, setelah orang lumpuh itu sembuh, nah ini Yesus menunjukkan keilahiannya di depan orang-orang Farisi yang ada di sana gitu loh ya. Buktikannya sampai gimana sih? Nah, di sini orang Farisi dan juga ahli Taurat itu marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Karena apa? Yesus mengampuni dosanya. Mereka merasa Yesus itu menista agama gitu ya. Kayak di sini kan dikit-dikit nyinggung mereka menista agama gitu ya. Mereka apa? Karena apa? Mereka percayanya yang bisa mengampuni dosa itu cuma Tuhan. Lah siapa kamu kan? Pikirannya mereka kan kayak gitu. Walaupun sebenarnya klaim Yesus ini benar. Ya, mereka tanya itu kan memang kan ya benar. Ya. Tapi di satu sisi ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu untuk membuktikan kalau dia itu punya otoritas ilahi. Kan memang salah satu fungsi mujizat itu kan sebagai untuk menunjukkan kalau Yesus itu Tuhan. Makanya di sini itu kan dicatat mujizatnya itu ya cukup banyak. Bahkan ada yang sama sekali tidak tercatat. Ya. Dia kan seperti yang dikatakan di Yohanes 20 ayat 30-31 memang masih banyak tanda lagi yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, memperoleh hidup di hadapan Allah. Nah, jadi di sini di cerita ini sebenarnya Tuhan Yesus itu menunjukkan kalau dia itu punya otoritas untuk mengampuni dosa selain untuk menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena dosa itu merupakan masalah terbesar dalam kehidupan orang. Karena mempengaruhi kehidupan kekal orang itu gitu ya. Kalau sakit fisik ya cuma sementara, akhirnya bisa sembuh. Akhirnya meninggal pun penyakitnya pasti ditinggalkan ya. Kan pasti nggak mungkin meninggal itu bawa penyakit kan, karena itu cuma bisa kan cuma jiwa sama roh ya kan.
Maka itu ya, sekali lagi kalau mendoakan orang sakit, kalau kita berdoa kalau kita sakit itu jangan lupa berdoa untuk pengampunan dosa gitu ya. Supaya apa? Kalau penyakit itu juga berasal dari kesalahan kita, maka Tuhan itu ampuni dulu, baru bisa menyembuhkan kita ya. See you and God bless you.